Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi fid daraini amin ya rabbil alamin. Faslun fi isti'mali alatis siwaki. Pasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Pasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Wahuwa adapun siwak min sunanil wudu'i, termasuk dari kesunahan wudu. Jadi sebelum kita wudu itu disunahkan untuk siwak. Siwak itu apa? Gosok gigi. Kalau bahasa sekarang, gosok gigi dengan sikat. Wayut laku dan dimutlakan. Wayut laku dan dimutlakan, diucapkan sama. As-siwaku siwak. Aidon begitu juga. Diucapkan untuk apa? Istilah untuk apa siwak? Ala ma yustaku bihi. Untuk alat yang digunakan bersiwak. Untuk alat yang digunakan bersiwak. Min arokin, yaitu dari kayu arok. Min arokin, dari kayu arok. Wanahwihi, dan semacamnya. Wanahwihi dan semacamnya. Nah, itu namanya alat yang digunakan untuk bersiwak. Sebenarnya zaman dulu, zaman Nabi itu belum ada pabrik. Maka dari itu cara gosok giginya yaitu dengan menggunakan kayu arok. Kayu arok itu apa? Kayu siwak yang biasanya kita temukan dijual di toko-toko. Nah, itu kayu arok, kayu siwak itu yang digunakan pada zaman Nabi, seperti itu. Jadi umat muslim itu harus bersih, di samping kita suci, harus menjaga kebersihan. Ada semacamnya itu apa? Semacamnya yaitu sesuatu yang dibilang kasar. Nah, makanya ketika sikat gigi bisa nggak? Ya termasuk itu bersiwak. Pakai kain bisa nggak? Bisa. Pokoknya semua perkara yang kasar itu terkategorikan siwak. Wasiwaku, adapun siwak mustahabun, disunahkan. Mustahabun, disunahkan. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Bagaimanapun kalian melakukan suatu hal, kalian juga disunahkan untuk bersiwak. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Tanzih. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang mendekati kebolehan. Makruh yang mendekati mubah, itu namanya makruh tanzih. Jadi nanti ada makruh itu makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu ya hampir saja dilarang. Namanya makruh itu kan ketika dilakukan itu tidak mendapat apa-apa, ditinggalkan juga tidak mendapatkan apa-apa. Namun apabila dia melakukan sebuah hal yang makruh, maka terkait dengan makruh, maka itu tidak disukai. Nah, seperti itu. Illa ba'da zawali, kecuali setelah waktu zawal. Kecuali setelah waktu zawal. Waktu zawal itu apa? Waktu zawal adalah ketika matahari bergeser ke barat setelah matahari itu tepat berada di atas kepala. Itu namanya waktu zawal, yaitu waktu pertama kali masuk pada waktu sholat zuhur. Dimakruhkan bagi siapa? Lisoimi, bagi orang yang puasa fardon au naflan, baik fardu atau sunnah. baik puasanya itu puasa fardu atau puasa
sunnah, seperti itu. Makruh, kalian sedang puasa Kamis, nah, duhur kok masuk waktu duhur, otomatis makruh untuk gosok gigi. Watazulu al karohatu, dan hukum kemakruhan bisa hilang. Hukum kemakruhan bisa hilang biwuru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari. Biwuru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari, seperti itu. Namun pendapat Imam Nawawi, wakhtaro an-Nawawiyu, dan telah memilih pendapat an-Nawawiyu, Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi bagaimana? Adamal karohati, tidak dimakruhkan mutlakon, secara mutlak. Artinya baik dia puasa, mau habis duhur, mau habis asar, ya tetap tidak dimakruhkan, gitu. Nah, seperti itu. Wahwa, adapun siwak, asiwaku, yaitu siwak. Siwak itu bagaimana? Fi salasati mawadhi'a, dalam tiga tempat, asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan, min ghairiha, daripada selain tiga tempat tersebut. Nah, apa itu siwak yang sangat-sangat disunnahkan? Yang pertama, ahaduha, salah satunya, inda taghayyuril fami, ketika mulut berubah, min azmin, dari baunya, bukan mulutnya berubah asalnya apa, kecil jadi lebar, enggak, tapi apa yang berubah, baunya tidak sedap. Nah, itu sunnah. Habis makan jengkol, makan bawang, ya sangat disunahkan untuk gosok gigi. Nah, kemudian apa yang dinamakan azam? Pengertian azam itu apa? Qila, dikatakan, huwa sukutun tawilun, azam adalah diam yang lama. Diam yang lama itu namanya azam. Berdiam diri, tidak berbicara sampai lama, itu namanya azam. Wakila, dan dikatakan, menurut pendapat yang lain, huwa tarkul akli, azam adalah tidak makan. Azam itu apa? Meninggalkan makan, tidak makan, itu azam. Ada orang nggak makan, diam, nggak makan, otomatis enzim pada mulut itu akan mengendap, sehingga akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Nah, seperti itu. Nah, makanya ketika kita berbicara, ketika kita makan, otomatis kan enzim itu akan dibersihkan dengan angin ketika kita bicara, atau dibersihkan dengan makanan, sehingga tidak menyebabkan bau mulut. Nah, seperti itu. Wa innama qala, dan sesungguhnya musannif berkata wa ghairuhu. Nah, tadi kan minal azmin wa ghairuhu, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Afan itu berarti apa? Harokatnya keliru, harusnya wa ghairihi, atof pada azamin. Wahiri, dan yang lain, sebab yang lain. Liyashmala atau liyashmula, boleh liyashmula. Kalau di sini harokat liyashmal, supaya mencakup taghayyurul fami,
berubahnya mulut, supaya mencakup berubahnya mulut, biwiri azmin, dengan sabab selain diam yang lama. Dengan sebab selain diam yang lama. Contohnya apa? Ka'akli dirihin, seperti makan sesuatu yang mempunyai bau. Seperti makan sesuatu yang mempunyai bau, karihin yang tidak enak. Karihin yang tidak enak. Baunya nggak sedap. Contohnya apa itu? Sumin, seperti bawang merah, wabasolin, dan bawang putih. Wawairihima, dan selainnya. Wawairihima dan selainnya, selain saum atau basol, seperti jengkol di kita seperti itu, atau pete juga sama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siwak sangat dianjurkan. Yang kedua, wasani, adapun yang kedua, indal qiyami, ketika bangun. Ai al istiqot minan naum, yaitu bangun dari tidur. Ada orang habis bangun tidur, ya disunahkan untuk gosok gigi. Kemudian yang ketiga, wasalisu, adapun yang ketiga, indal qiyami, ketika mau melaksanakan ilas solati pada solat. Kalau diterjemahkan, ketika mau menjalankan solat, seperti itu. Fardon au naflan, baik solat fardu atau solat sunnah. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Kita mau sholat, kita mau jamaah, itu disunahkan untuk gosok gigi. Supaya apa ya? Supaya teman kita yang di sebelah kita itu biar nggak tersakiti, biar tidak tersakiti, biar tidak terganggu, maksudnya dengan apa? Bau mulut yang tidak sedap. Maka itu disunahkan. Wa yata'akkadu aidon, dan siwak juga disunnah muakatkan. Siwak juga disunnah muakatkan fi ghairi salasati al-madhkurati, di selain 3 yang sudah disebutkan. Tadi, mimma huwa madhkurun, yaitu dari penjelasan yang sudah disebutkan. Mimma huwa madhkurun, yaitu dari penjelasan yang sudah disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab yang panjang pembahasannya. Seperti Majmu', tuh kitabnya sampai berjilid-jilid. Seperti Mausu'ah al-Islamiyah, itu berjilid-jilid sampai 10 lebih. Nah, itu apa? Di situ akan dijelaskan lebih detail lagi. Adapun kitab kita ini terbilang ini kitabnya masih kecil. Belum kitab yang membahas secara detail gitu, belum. Habis itu contohnya lagi qiraatil Qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an. Kita sebelum membaca Al-Qur'an kita gosok gigi dulu. Kan ribet, Ustaz. Kita harus pakai sikat, harus pakai odol, kan ribet. Namanya siwak itu nggak harus pakai sikat gigi dan pasta gigi, enggak. Seperti memakai, kalau kalian pingin kesunahan ya, beli kayu arok, kayu siwak. Itu simple. Atau kalau semisal enggak, pakai yang pokoknya yang terbilang kasar. Nah, itu pakai kain, pakai apa? Nah, itu juga boleh, Pak Intum. Nah, seperti itu. Kemudian wasfiraril asnani, dan saat gigi menjadi kuning. Gara-gara apa? Kotoran di gigi.
Kalau bahasa Jawanya tuh gudal. Nah, yang kuning-kuning di gigi itu ketika sudah muncul otomatis disunahkan untuk bersiwak. Habis itu wayusanu, dan disunahkan anyanwi ya, agar berniat bisiwaki, dengan siwak. Niatnya apa? As-sunata, menjalankan sunnah, menjalankan sunnah. Wa ayyastaka biyaminihi, dan agar dia bersiwak dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Waya beda'u, dan dia memulai bil janibil aimani, dengan bagian kanan, dengan bagian kanan, min fami, dari mulutnya. Nah, ketika dia bersiwak menggosok gigi harus dimulai dengan kanan kalau ingin mendapatkan kesunahan. Wa ayyumirrahu, dan agar dia menggerak-gerakkan, artinya menggosok-gosokkan. Dia menggerak-gerakkan sikatnya atau kayu aroknya tadi ala sakfi halqatihi, ala sakfi halqihi, di atas langit-langit mulutnya, di atas langit-langit mulutnya. Imroron, dengan menggerak-gerakkan, latifan, secara halus, secara lembut, digerak-gerakkan secara lembut, jangan sampai kasar, sampai krok. Ini nggak boleh, itu menyakitkan. Ya, dengan lembut. Wa ala karosi adrasihi, dan menggosok atas gigi gerahamnya, menggosok atas gigi gerahamnya, seperti itu. Otomatis kita memulai dari sisi kanan dulu, habis itu sisi kiri, kemudian di belakang yang atas, yang bawah, kemudian bagian yang kiri juga seperti itu. Faham? Nah, seperti itu bisa dimengerti ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di komentar atau langsung di e-learningnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.